Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua pengen ngebahas tentang seorang wanita yang cantik dan muda. Namun kehidupannya sangat tragis. Wanita ini diperkosa, lalu dia dimutilasi. Dan yang lebih parahnya lagi, wanita ini masih dalam kondisi positif COVID-19. Bagaimana kisahnya hingga dia harus mengalami hal seperti itu? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang wanita cantik ini bernama Azra Gulendam, berusia 21 tahun, seorang mahasiswi jurusan jurnalistik di Universitas Akdeniz Antalya, Turki. Dia berkuliah bersama dengan kakaknya Egis Haytoglu yang usianya hanya terpaut 3 tahun lebih tua. Mereka berdua dikenal sangat dekat, layaknya seperti teman. Di dalam keluarga mereka merupakan 3 bersaudara dan yang paling bungsu adalah anak laki-laki. Sejak kecil, Azra dikenal sebagai anak yang aktif, tomboy, ramah, periang, dan berani menyuarakan pendapatnya. Bisa dikatakan guys, kota Antalya ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat kecil dibandingkan kota lainnya. Bahkan tidak pernah terjadi kasus-kasus besar terjadi di sana. Sementara keluarga Azra tinggal di daerah Adana, Turki. Azra dan Egis berkuliah di Antalya, sehingga mereka pun harus menyewa rumah di daerah sekitaran kampus. Orang tua mereka pun mengizinkan mereka untuk berkuliah di luar kota, karena melihat kota Antalya merupakan kota yang sangat aman. Azra yang memang terkenal sangat bawel, berani dan juga kritis, jurusan jurnalistik sangat cocok untuk karakternya. Dan pada bulan Mei 2021, di kampusnya Azra mengundang seorang motivator yang bernama Mustafa Murad berusia 48 tahun. Dia merupakan seorang pengusaha dan juga agen properti. Walaupun dia memegang berbagai pekerjaan, namun pekerjaan itu dapat berjalan semua. Dan Mustafa bisa dikatakan sosok yang sangat terkenal di Antalya. Berkat kesuksesan dan keberhasilannya, Mustafa diminta untuk menceritakan pengalamannya merintis usaha hingga dia sukses agar menjadi inspirasi dan motivasi untuk para mahasiswa. Setelah Mustafa ini menceritakan semua pengalamannya, Azra pun sangat terpukau dengan pengalaman hidupnya dari seorang Mustafa dan menjadikannya suatu inspirasi untuk menuliskan pengalaman hidup menjadi karya tulis untuk tugas kuliahnya. Akhirnya Azra pun memberanikan diri untuk meminta izin agar bisa melakukan wawancara pribadi kepada Mustafa. Berkali-kali Azra mencoba untuk mengajak wawancara Mustafa, namun Mustafa selalu mengacukannya. Azra sangat terobsesi dengan pengalaman dan keberhasilannya Mustafa. Namun guys, tampaknya Mustafa ini kurang tertarik untuk dilakukan wawancara. Terlebih hanya diwawancara oleh seorang mahasiswa. Jika melihat jam terbang dari seorang Mustafa, bisa dikatakan sudah sangat tinggi. Pasti dia pun akan berhitung keuntungan apa yang didapat pada saat melakukan wawancara itu. Sehingga dia pun sudah berkali-kali menolak keinginan Azra untuk mewawancaranya. Namun di sisi lain, Azra tetap bersemangat jika Mustafa harus menjadi objek karya tulisnya. Namun pada bulan Juni 2021, Azra dan Ezgi dinyatakan positif virus COVID-19. Mereka pun harus melakukan isolasi mandiri di rumah sewaannya. Namun walaupun begitu, dalam kondisi isolasi mandiri, Azra terus menghubungi Mustafa untuk mencoba terus dan menerus mengajaknya untuk melakukan wawancara. Hingga pada awal Juli 2021, Azra dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Setelah Azra sembuh, namun guys, tidak ada kabar dari Mustafa. Dia tiba-tiba menghilang. Ternyata pada pertengahan bulan Juli 2021, Mustafa terpapar virus COVID-19 yang membuatnya harus melakukan isolasi mandiri dan beristirahat di apartemen miliknya di Antalya. Namun pada saat itu, anak dan istrinya tidak tinggal satu rumah dan berada di luar kota. Sehingga saat melakukan isolasi mandiri, Mustafa harus mengurus dirinya sendiri. Karena merasa kesepian, muncullah rasa jenuh dan bosan dalam dirinya. Tiba-tiba Mustafa pun menelpon Azra dan menyatakan setuju untuk melakukan wawancara. Azra pun yang mendapatkan sinyal baik dari Mustafa sangat senang.
Setelah beberapa hari berikutnya, akhirnya mereka pun bertemu dan berkenalan lebih dekat di sebuah restoran. Namun pada saat itu, Mustafa keluar dari isolasi mandiri masih dalam kondisi positif COVID-19 dan Azra pun masih dalam pemulihan pasca sembuh dari COVID. Di sanalah mereka mengobrol lebih dalam tentang pengalaman hidup dari seorang Mustafa. Namun sejak dari pertemuan itu, Mustafa mulai tertarik kepada Azra bukan hanya sebatas wawancara saja. Sejak dari pertemuan itu, pada tanggal 27 Juli 2021, Azra mengalami demam tinggi. Tampaknya Azra tertular COVID untuk kedua kalinya setelah pertemuannya dengan Mustafa. Hingga pada akhir Juli 2021, Mustafa sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Walaupun dia sudah negatif COVID-19, namun dia mengaku kepada istrinya masih positif COVID dan harus melakukan isolasi mandiri. Saat itulah yang biasanya hanya mengobrol di restoran atau kafe, Mustafa mulai berani mengajak Azra untuk melakukan wawancara di apartemen miliknya. Namun Azra yang pada dasarnya adalah wanita baik-baik dan memang tujuannya hanya untuk wawancara, menolak ajakan Mustafa jika melakukan wawancara di ruangan yang sifatnya private. Akhirnya mereka pun janjian keesokan harinya pada tanggal 28 Juli 2021 untuk bertemu di sebuah kafe. Walaupun dalam kondisi demam, Azra berpamitan kepada kakak dan adiknya untuk keluar rumah karena dia sudah janjian untuk wawancara dengan Mustafa di sebuah kafe. Walaupun sudah dihalangi, namun Azra bersikukuh untuk pergi karena melihat karya tulisnya sudah hampir selesai. Azra pun mengabaikan kesehatannya. Saat pertemuan itu, adiknya Azra terus menelpon menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat. Namun Azra pun berkali-kali mengatakan jika dia akan baik-baik saja. Dan guys, di sela-sela wawancara itu, Mustafa mengajak Azra untuk melanjutkan wawancara di apartemennya. Namun spontan Azra menolak. Karena dongkol dengan penolakan itu, Mustafa pun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan wawancara dan dia pun segera pergi menuju parkiran meninggalkan Azra. Di dalam posisi dilema, akhirnya Azra mendatangi Mustafa di dekat mobilnya. Namun Azra meminta kepada Mustafa untuk didampingi oleh adiknya bersama di apartemen. Disitulah Mustafa yang merasa memiliki reputasi baik dan juga terkenal, dia menjadi sangat tersinggung dan marah. Akhirnya untuk meredakan amarah Mustafa, Azra pun bergegas masuk ke mobil dan menuju apartemennya Mustafa. Saat sudah berada di apartemen, Azra pun segera menyiapkan bahan-bahan untuk melanjutkan wawancara. Disitulah guys, Mustafa berubah lagi. Tiba-tiba dengan terang-terangan dia menolak untuk melanjutkan wawancara, kecuali Azra mau melayaninya untuk berkencan sambil memegang lengannya Azra. Azra pun segera menepis tangan Mustafa dan berusaha untuk menjauh. Namun Mustafa menjambak dan menyeretnya kembali lalu membenturkan kepalanya ke tembok. Azra yang dikenal memang berani, dia pun tidak menyerah dengan hal itu. Azra segera mengambil gelas dan langsung memukul kepala Mustafa dengan gelas hingga gelas pun pecah. Namun guys, itu membuat emosi Mustafa semakin meledak. Dengan posisi tangan kiri mencekik, Azra sambil berdiri di tembok dan tangan kanannya Mustafa mengambil pecahan gelas dan langsung menyayat mulutnya Azra hingga robek. Gak sampai di situ guys, Mustafa pun memukul berkali-kali wajah Azra hingga dia pun tak berdaya. Saat Azra terkapar di lantai, disitulah Mustafa langsung mencekek leher Azra hingga tewas. Namun saat melihat Azra tewas, birahinya Mustafa semakin menggila. Dia pun memperkosa Azra berkali-kali mulai dari jam 2 siang hingga jam 6 sore. Namun guys, saat perkosaan yang terakhir itu, Mustafa mengambil pisau lalu menusuk dada Azra. Setelah itu dia pun menyeret ke kamar mandi. Dan guys, di kamar mandi itulah Mustafa melakukan mutilasi ke tubuh Azra menjadi 5 bagian. Setelah tubuh Azra dimutilasi lalu dibungkus ke dalam kresek hitam yang sangat besar dan dimasukkan ke dalam koper, lalu Mustafa pun membawanya ke dalam hutan dan menguburkannya di sana.
Hingga larut malam pihak keluarga mencoba untuk menghubungi ponselnya Azra, namun tidak aktif, dan mereka pun berusaha untuk mencari. Namun pencarian itu guys tidak berbuah hasil. Hingga keesokan harinya pihak keluarga pun melaporkan kehilangan Azra kepada pihak kepolisian. Petunjuk yang diberikan keluarga kepada pihak polisi saat keluar rumah, Azra akan bertemu dengan seorang pengusaha dan motivator kampusnya. 5 hari setelah pelaporan itu, polisi pun langsung mencurigai Mustafa. Tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2021, polisi datang untuk melakukan penggeledahan di apartemennya Mustafa. Tetapi dia menolak tuduhan dari pihak kepolisian. Walaupun polisi sudah mengetahui posisi terakhir Azra melalui signal ponselnya berada di apartemen Mustafa. Mustafa yang merasa yakin jika jejak pembunuhannya itu tidak akan terbongkar, merasa yakin ketika dia membantah keberadaan Azra. Namun pada saat itu polisi pun langsung melakukan olah TKP dan menyiramkan cairan luminol, yang akhirnya polisi pun menemukan adanya noda darah di ruang tamu dan juga kamar mandi apartemen itu. Setelah dilakukan tes DNA, jika benar DNA tersebut adalah miliknya Azra. Diperkuat lagi adanya rekaman CCTV apartemen yang terlihat Mustafa masuk ke dalam apartemen bersama dengan Azra. Dan saat posisi keluar, Mustafa tidak bersama dengan Azra lagi. Melalui rekaman CCTV itu, nampak Mustafa keluar membawa koper hingga 3 kali. Mustafa pun tidak berkutik dengan bukti-bukti itu, dan dia pun mengakui jika dia telah melakukan pembunuhan kepada Azra. Mustafa pun membawa polisi menuju hutan di mana dia menguburkan tubuhnya Azra. Dan parahnya lagi guys, di bagian tubuhnya Azra, Mustafa sengaja menulis namanya dengan alasan sebagai kenang-kenangan. Kasus ini membuat publik sangat marah dan melakukan demo menuntut agar Mustafa dijatuhi hukuman yang berat dan mendesak agar pengadilan lebih tegas untuk melakukan vonis agar ada efek jera bagi pelaku pembunuhan. Proses peradilan hukum Mustafa masih berjalan hingga saat ini. Namun kabarnya Mustafa sudah meminta agar tidak divonis mati oleh pengadilan. Sebenarnya guys, naas banget apa yang dialami oleh Azra. Tujuan dan niatnya benar hanya untuk sebatas wawancara. Sebaiknya kisah ini dijadikan pelajaran agar selalu berhati-hati dengan orang yang baru dikenal. Oke guys, itulah video gua kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?